Yesus sang feminis. Yesus melibatkan kaum perempuan demi dan atas nama hak serta kebaikan kaum perempuan, atas nama hak dan kepentingan mereka. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Apa kabar? Semoga panjenengan tetap sehat walafiat. Yang sakit segera diberi kesembuhan dan pemulihan kesehatan seperti sedia kala. Kita tetap bahagia karena Tuhan menjadi sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Mari kita baca dan kita renungkan. Pada suatu hari Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, saya mencoba untuk memperhatikan satu kenyataan yang disebut dalam Injil pada hari ini, dan itu menjadi salah satu ciri khas Injil Lukas dibandingkan dengan Injil Matius, Markus, meskipun sama-sama sebagai Injil sinoptik yang bisa dibaca bersama-sama, tetapi memiliki perbedaan dalam hal yang nanti kita akan renungkan juga dengan Injil Yohanes. Apa itu? Saya menyebut dan juga memberi judul renungan ini Yesus sang feminis. Apa artinya? Yesus dalam mewartakan Injil kerajaan Allah melibatkan banyak perempuan. Pada masa itu, perempuan biasanya disingkirkan, tidak mendapat tempat. Bahkan juga sampai hari ini dalam hal-hal tertentu, kerap kali posisi-posisi penting baik di tengah masyarakat dalam hal sosial, politik, keagamaan, perempuan kerap kali kurang mendapat tempat. Nah, Yesus dalam Injil hari ini memberi perspektif yang baru bagaimana Yesus melibatkan kaum perempuan. Dikatakan dalam Injil, perempuan-perempuan melayani seluruh rombongan. Dan semua itu dilakukan dalam konteks ketika Yesus mewartakan Injil kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yang diajak bukan hanya para murid, khususnya 12 murid yang disebut rasul, tetapi juga para wanita. Sekurang-kurangnya disebut dengan nama yang jelas, yaitu Maria dari Magdala, atau sering disebut Maria Magdalena, kemudian Maria istri Kuza, bendahara Herodes, dan yang ketiga disebut nama Susana. Ini yang dengan jelas disebut dalam Injil pada hari ini. Nah, berdasarkan ayat itu, saya menyebut Yesus sebagai seorang feminis. Seorang feminis adalah seseorang
yang memberi ruang dan tempat bagi kaum perempuan dalam partisipasi mengenai hal-hal yang penting yang menentukan masa depan kehidupan ini. Entah itu dalam organisasi, sosial, politik, maupun keagamaan, maupun dalam bidang-bidang yang lain. Itu pengertian atau definisi tentang feminis. Saya menyebut Yesus sebagai seorang feminis. Yesus melibatkan kaum perempuan demi dan atas nama hak serta kebaikan kaum perempuan, atas nama hak dan kepentingan mereka. Inilah yang sudah Yesus lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu saat Yesus mewartakan kerajaan Injil Allah kepada publik. Yesus sangat menghormati, menghargai, dan mengasihi kaum perempuan dan melibatkan mereka di dalam karya pelayanan dan perutusannya mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ini penting para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Yesus mengangkat martabat mereka keluar dari belenggu sosial politik keagamaan pada masa itu, terutama di abad-abad pertama Masehi. Pada zaman Yesus pun hal yang sama terjadi. Kaum perempuan pada umumnya tidak diberi tempat di antara mereka. Salah satu tempat terbaik untuk melihat apa yang Yesus pikirkan tentang kaum perempuan dan bagaimana Yesus memperlakukan mereka adalah Injil Lukas. Itulah keunikan Injil Lukas dalam mewartakan disposisi Yesus yang menghargai kaum perempuan di dalam karya pelayanannya. Ada lebih banyak perempuan dalam Injil Lukas dilibatkan dalam karya perutusannya dibandingkan dengan Injil yang lain. Injil Lukas itu paling banyak mencatat, menceritakan relasi Yesus dengan kaum perempuan dalam rangka mewartakan Injil Kerajaan Allah. Disitulah tampak aspek yang menurut saya vital, penting, dan menyangkut kehidupan. Karena apa? Para ibu, kaum perempuan dilibatkan oleh Yesus dalam rangka mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ini istimewa. Kalau Yesus menyatakan bahwa Allah itu penuh kasih dengan segala kerahimannya, kaum perempuan tentu paling bisa mengerti dan merasakan itu, karena perempuanlah yang memiliki rahim. Rahim tempat kehidupan semua manusia dimulai sejak dalam rahim seorang perempuan hingga kelahirannya di dunia. Maka disinilah peran penting kaum perempuan dalam rangka mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kabar sukacita tentang Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Rahim. Oleh karena itu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun panjenengan berada, untuk panjenengan, sahabat peradaban kasih ekologis yang adalah kaum perempuan, saya ucapkan selamat karena Tuhan kita Yesus Kristus memberi tempat dan ruang istimewa bagi hidup panjenengan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah bersama Yesus. Terima kasih atas partisipasi, atas pelayanan, atas kebaikan, atas kemurahan hati, atas kasih sayang yang panjenengan berikan melalui gereja, melalui institusi apa saja dalam rangka melayani umat dan masyarakat. Semoga panjenengan semua selalu diberi rahmat dan berkat
sehingga tetap semangat mewartakan dan menghadirkan Injil Kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Berbahagialah panjenengan semua yang dilibatkan di dalam tugas perutusan mewartakan dan menghadirkan Injil Kerajaan Allah. Entah itu panjenengan sebagai seorang biarawati, entah itu sebagai awam yang berkomitmen mewartakan Injil Kerajaan Allah di dalam kehidupan ini, di dalam keluarga, di lingkungan, di tengah masyarakat, dan di dalam gereja. Tuhan sendirilah yang melimpahkan rahmat dan berkat untuk panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Ibu Maria selalu mendoakan panjenengan dan kita semua. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam